Bersyukur bahwa Jakarta dalam kondisi aman, damai, dan kami tadi menyampaikan kepada semua, mari kita jaga suasana persahabatan, suasana persatuan yang ada di kota ini. Kami mengunjungi 2 gereja di kota Bandung dan 1 gereja di Cimahi, gereja Ignatius. Ketiganya termonitor sangat lancar, warga juga sangat antusias melaksanakan kegiatan. Dan monitoring dari Pak Kapolda, seluruh Jawa Barat malam ini tidak ada satupun ya Pak, laporan-laporan terkait hal-hal yang tidak diinginkan. Umat Kristen di Indonesia memang minoritas, tapi jangan salah. Umat Kristen akan memegang peran menentukan apakah Anies akan menang dalam Pilpres 2024. Waduh! Pertarungan memenangkan kursi presiden tahun itu akan kembali ketat seperti 2014, sehingga justru suara minoritas yang akan menjadi penentu. Kalau umat Kristen kompak, Anies akan gagal. Kalau suara umat Kristen terbelah, Anies akan melenggang jadi presiden. Jahat sekali politik ini. Apalagi terbukti beberapa orang dari Katolik, dari Buddha yang merasa tidak setuju dan tanda tangannya dicatut protes. Dan saya mohon kepada pemuka agama, jangan hanya demi cuan, uang, Anda melacurkan kepercayaan umat kepada Anda. Mustahil Anies bapak toleransi kalau di belakangnya ada Caklin yang punya misi menghijaukan Indonesia Timur. Tentunya dengan cara yang cenderung licik. Saya bisa saja menggerakkan beberapa orang, membuat organisasi baru, menahbiskan Anies sebagai bapak politik identitas berbasis agama. Bisa, dan saya hakul yakin yang tanda tangan puluhan juta orang. Anies Baswedan disebut mulai dekati umat Kristen untuk dulang suara jelang Pilpres 2024. Pemilih Islam sudah digarap. Bagi media sosial, Ade Armando mengatakan jelang Pilpres 2024, kubu Anies Baswedan mulai mendekati umat Kristen di Indonesia untuk mendulang suara. Ia juga mengatakan kubu Anies merasa tidak perlu lagi menggarap suara pemilih Muslim karena sudah diurus oleh pihak-pihak tertentu. Para habaib PKS, jaringan organisasi Majelis Taklim, Majelis dan lainnya melalui Cokro TV Kamis 3 November 2022. Ade juga mengatakan kubu Anies sekarang tengah mencoba mengambil hati umat Kristen kalau perlu dengan menyebarkan hoax. Menurut dia memang benar ada pertemuan antara Anies dengan pemimpin Keuskupan Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo. Namun itu cuma sekedar pertemuan biasa di mana Anies berpamitan karena sudah menyelesaikan masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Lalu pada awal September, Ade menjelaskan Anies bahkan dinobatkan sebagai Bapak Kesetaraan Indonesia dengan meresmikan gereja Pentakosta di Indonesia. Elektabilitas Nasdem malah melorot usai deklarasikan Anies. Demokrat justru salib Gerindra. Elektabilitas Partai Nasdem masih terus mengalami penurunan usai resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden untuk Pilpres 2024 mendatang. Data tersebut berdasarkan survei Pollmetrics Indonesia. Dukungan terhadap Nasdem turun setelah keputusan Rakernas Nasdem yang memutuskan untuk mengusung Anies Baswedan menjadi salah satu capres. Setelah dukungan kian mengerucut terhadap Anies, elektabilitas Nasdem kini menjadi sebesar 3,1%. Sebaliknya, Demokrat mengalami lonjakan signifikan usai deklarasi pencapresan Anies Baswedan. Elektabilitas Demokrat naik menjadi 11,3% dan berhasil menggeser posisi Gerindra. Meraih peringkat kedua, Demokrat berpeluang mengulang kejayaan masa Presiden SBY. Dalam upaya menggalang koalisi dan mengusung pasangan Capres-Cawapres, partai-partai politik berharap dapat kuartel efek. Harapannya, figur capres atau cawapres yang didukung bisa menambah perolehan suara partai pada pemilu legislatif. Hal itu tampak pada alotnya negosiasi partai-partai yang berencana mengusung Anies hingga rencana koalisi tak kunjung terwujud. Dari sejumlah usulan nama kader PKS, mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan makin menggugat. Demokrat mengajukan Agus Harimurti Yudhoyono, sedangkan Nasdem menggodok nama-nama seperti Andika Perkasa dan Khofifah Indar Parawansa. Jika koalisi gagal terbentuk, diprediksi Anies tidak akan memperoleh tiket untuk berlaga. Posisi Nasdem juga dianggap ambigu karena berada di dalam pemerintahan
tetapi hendak mengusung figur capres yang dianggap sebagai oposisi terhadap Jokowi. Hal ini berbeda dengan Demokrat yang memang berada di luar pemerintahan bersama-sama dengan PKS. Pemilih yang tidak puas dengan kebijakan pemerintah berharap pada pencapresan Anies dan memberi efek elektoral bagi Demokrat. PDIP masih unggul dengan elektabilitas mencapai 18,5%, sedangkan Gerindra pada peringkat ketiga sebesar 10,8%. Berikutnya ada Golkar 8,0%, terpaut tipis dengan PKB 7,7%. Lalu ada PSI 5,5% dan PKS 4,7% yang termasuk dalam partai-partai dengan elektabilitas di atas ambang batas 4%. Selain Nasdem, beberapa partai Senayan dikhawatirkan gagal melenggang kembali, yaitu PAN 2,5% dan PPP 2,0%. Sisanya adalah partai baru Gelora 1,3%, Gerindra 1,1%, dan Partai Umat 1,0%. Lalu ada Hanura 0,5%, PBB 0,4%, dan pilihan lainnya 1,4%, serta tidak tahu atau tidak jawab 20,2%. Survei Pollmetrics Indonesia dilakukan pada 17-22 Oktober 2022 kepada 2.000 responden, mewakili 34 provinsi. Metode survei adalah multistage random sampling atau acak bertingkat dengan margin of error survei sebesar kurang lebih 2,2% dan pada tingkat kepercayaan 95%. 3. Kriteria cawapres Anies. Calon Presiden naungan Partai Nasdem Anies Baswedan ungkap 3 kriteria yang layak menjadi pasangannya untuk maju sebagai calon wakil presiden di bursa pemilu 2024. Bagi Anies, 3 kriteria ini cukup kuat untuk menjadi pasangannya dan yakin memenangkan kontestasi politik tersebut apabila 3 kriteria ini dipenuhi. Dia pun kembali menegaskan 3 kriteria yang tepat adalah sosok yang membantu kemenangan, stabilitas politik, dan efektivitas pemerintahan. Sebelumnya diberitakan Anies Baswedan capres dari Partai Nasdem mengaku belum menentukan pilihan soal sosok untuk cawapres yang akan mendampinginya berlaga pada ajang Pilpres 2024. Menurut Anies, keputusan soal cawapres itu masih memiliki waktu yang lama, sebab pendaftaran pasangan capres dan cawapres dijadwalkan pada November 2023. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga tidak menjawab saat disuruh memilih antara Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres usulan Partai Demokrat atau Ahmad Heriawan sebagai cawapres usulan PKS. Lebih lanjut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku juga belum melakukan agenda kampanye, namun dirinya menyebut sudah bertemu sejumlah orang untuk bersilaturahmi. Pilih AHY atau Aher. Capres dari Partai Nasdem Anies Baswedan mengaku belum menentukan pilihan sosok cawapresnya untuk Pilpres 2024. Menurut dia, keputusan soal soal cawapres itu masih memiliki waktu yang lama, sebab pendaftaran pasangan capres dan cawapres dijadwalkan baru akan dibuka pada November 2023. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga tidak menjawab saat disuruh memilih antara Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres usulan Partai Demokrat dan Ahmad Heriawan sebagai cawapres usulan PKS. Lebih lanjut, mantan Mendikbud itu mengaku juga belum melakukan agenda kampanye, namun dirinya menyebut sudah bertemu sejumlah orang untuk bersilaturahmi. Di hadapan awak media, Anies berjanji akan mengajak para wartawan jika dirinya memiliki agenda kegiatan. Menurut dia, koalisi tersebut akan diumumkan jika sudah tiba saatnya. Nasdem optimis menangi Pilpres 2022. Partai Nasdem percaya diri dapat memenangkan Pilpres 2022 lantaran memiliki calon presiden Anies Baswedan yang disebut cerdas. Hal ini disampaikan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, fraksi Partai Nasdem Muhammad Farhan. Adapun 2 hal yang dikatakan oleh Anies Baswedan adalah perihal program yang baik dan program perbaikan menuju lebih baik. Adapun Farhan sebut kondisi politik dewasa ini perlu angin segar perubahan. Sosok Anies Baswedan merupakan capres yang membawa perubahan baru di bursa pemilihan umum 2024 mendatang. Sebagaimana diberitakan, kini Anies Baswedan resmi didapuk menjadi jagoan Partai Nasdem dengan menghadapi pemilu 2024.